Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Selasa 9 Januari 2024. Kita masuki hari biasa pekan yang pertama. Seperti biasa, bacaan-bacaan Ekaristi menjadi bahan permenungan kita hari ini. Bacaan yang pertama dari kitab pertama Samuel bab 1 ayat 9 sampai 20 berbicara soal Tuhan yang mengabulkan doa Hana, dan Hana melahirkan anaknya yang diberi nama Samuel. Hana terus-menerus memohon kepada Tuhan, bahkan sampai ia dikatakan oleh Eli sebagai orang yang mabuk. Namun Hana menegaskan, "Aku tidak mabuk, tapi aku berdoa kepada Yahweh." Dari bacaan Injil, dari Injil Markus bab 1 ayat 21b sampai 28. Yesus mulai mengajar di rumah ibadat di Kapernaum. Banyak orang takjub mendengar pengajarannya, dan juga roh jahat yang berada, yang merasuki seseorang berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Dan Yesus menghardik agar setan itu keluar dari orang itu. Orang-orang takjub, heran, dan berkata, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Guru ini berkata-kata dengan kuasa, dan roh-roh jahat pun taat kepada perintahnya." Saudara-saudaraku terkasih, ada dua pilihan titik permenungan, atau juga boleh dua-duanya. Kalau kita mengambil bacaan yang pertama sebagai titik permenungan, kita akan melihat contoh bagaimana Hana terus-menerus berdoa tanpa henti. Meskipun dikatakan sebagai orang mabuk, ia tidak berhenti untuk memohon kepada Yahweh. Dengan keyakinan, pasti doanya akan dikabulkan. Bagaimana dengan cara berdoa kita? Apakah kita juga berani terus-menerus berdoa? Ataukah kita putus asa ketika ada orang berkomentar? Ada orang yang mencoba mengganggu konsentrasi kita. Seperti Hana, komitmen setia kepada doanya, maka Allah mengabulkan permohonan Hana. Semoga kita pun juga tetap berani terus berdoa, sekalipun banyak tantangan, kesulitan, ataupun cemoohan dari orang lain. Dari bacaan Injil, ada 3 hal yang dapat kita lihat, kita pakai sebagai titik permenungan. Pada awal ketika Yesus mengajar, orang-orang takjub mendengar pengajarannya. Karena orang berkomentar, ia mengajar
sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Artinya, Yesus dipahami sebagai pengajar yang hebat, yang tidak seperti pengajar-pengajar lain, hanya sebatas pengajar hebat. Menjadi pertanyaan permenungan pertama kita dari Injil, bagaimana kita melihat, menerima Yesus? Apakah sebagai hanya pengajar yang hebat atau lebih dari itu? Dari bacaan Injil, kita melihat selain guru yang menakjubkan, kita lihat reaksi roh jahat yang mengakui dan tahu siapa Yesus. Apa urusanmu dengan kami, Yesus orang Nazaret? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Roh jahat pun tahu siapa Yesus, yang kudus dari Allah. Dan Yesus menunjukkan kepada orang banyak kuat kuasa Allah, bahwa Ia berkuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Bukan hanya guru yang hebat, guru yang bijaksana, tetapi Dia sanggup mengusir roh jahat dan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang memintanya. Ini menunjukkan kepada kita kekuasaan Yesus tidak hanya sebagai guru atau pengajar, tetapi kekuasaan Allah menyertai Dia untuk mengusir roh-roh jahat. Lihat reaksi orang setelah Yesus mengusir roh jahat. Orang-orang takjub, memperbincangkan dan mengatakan, apa ini? Suatu ajaran baru? Guru berkata-kata dengan kuasa, dan roh-roh jahat pun menaati perintahnya. Dia bukan hanya guru yang bijaksana, tapi yang berkuasa mengusir roh jahat. Siapa yang berkuasa mengusir roh jahat? Adalah Allah sendiri. Maka seharusnya pengalaman iman kita tidak berhenti pada kekaguman akan karya Yesus atau Sang Guru, tapi sampai pada pengalaman iman, Dialah utusan Allah yang membebaskan kita dari kuasa kegelapan dan roh jahat. Yang ketiga, orang-orang hanya memperbincangkan apa yang dibuat Yesus dan belum sampai pada pengalaman iman. Terbukti ketika Yesus menyatakan siapa Dia, mereka menolak dan bahkan menyalibkan. Bagaimana dengan kita? Apakah hanya berhenti pada kekaguman ataukah sampai pada pengalaman iman, menjadi manusia baru yang berpegang pada kehendak Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita? Semoga kita yang melihat karya-karya Allah tidak hanya berhenti pada kekaguman, melainkan pada pengalaman iman.
Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu mengawali masa biasa ini dengan mengajak kami untuk mengambil sikap yang tepat berhadapan dengan Yesus Putra-Mu. Bukannya berhenti pada kekaguman, melainkan hidup mengenakan manusia baru sebagai anak-anak-Mu. Dan semoga kami tak hentinya memohon, karena kami yakin apa yang terbaik akan Kau berikan kepada kami. Bantulah kami untuk setia dalam iman sekalipun banyak tantangan. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah meninggal Engkau terima dalam kebahagiaan surgawi, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, yang persoalan ekonomi Engkau bantu samanya, agar akhirnya semua orang tetap mengalami kasih karunia yang datang dari-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya anjurkan, saya ingatkan, bahkan setengah saya wajibkan untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik untuk menanggulangi virus corona dan demi kesehatan kita. Semoga dengan itu semua kita tetap mampu menjaga kesehatan baik diri kita maupun sesama. Sehubungan dengan erupsi gunung di Flores, maka kongregasi MSF menggalang dana untuk membantu mereka yang sebagian mengungsi di tempat di mana Budi Totok berkarya. Maka lewat Paroki Kudus akan kita kumpulkan dana yang kemudian kita satukan dengan kongregasi MSF untuk disalurkan ke Flores. Akan saya munculkan nanti rekening-rekening yang akan dipakai untuk pengumpulan dana. Terima kasih untuk segala usaha yang telah panjenengan berikan lewat doa-doa, karya dan tenaga maupun dana untuk perkembangan gereja. Terima kasih kepada orang tua yang telah mendukung anak-anaknya, Pia dan Pir, dalam perayaan Hari Anak Nasional, Hari Anak Misioner, hari Minggu kemarin, dan cukup banyak pesertanya, membuat kami bangga. Dan harapannya acara semacam ini akan kita lakukan mungkin setahun 3 kali, agar anak-anak semakin peduli kepada gereja dan iman berjenjang segera terwujud atas sama dengan orang muda Katolik atau OMK. Untuk semua jasa panjenengan, saya mengucapkan banyak terima kasih, termasuk kepedulian kepada mereka yang menderita, yang kekurangan, yang membutuhkan. Gereja siap menjadi saluran rahmat Allah. Untuk itu saya sampaikan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat merenungkan. Salam sehat. Tuhan memberkati.